Presidennya kan lansia, lemot gerakannya. Lagian lansia ngapain sih jadi presiden? Punya wakil juga pelanga-pelongo tuh wakil presidennya. Lagian anak masih kecil disuruh jadi wakil presiden. Emang bisa? Maksa sih begitu, nih negara maksa. Tau nggak, udah ketuaan jadi presiden, masih kemudaan jadi presiden. Ngawur makanya jadinya. Dan menurut saya kita harus menanamkan satu nilai-nilai yang sangat mulia, Mas Wid, yaitu malu dan mundur. Jadi kalau kita tidak mumpuni, kalau bahasa yang agak sarkastik, gak becus gitu ya. Jadi kalau tidak mumpuni ya sudah, mohon maaf, pamit gitu. Siti Zuhro, ya, perempuan yang selalu menghina dan merendahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Seolah-olah si Siti Zuhro ini adalah orang yang terbaik di negara Republik Indonesia ini. Siti Zuhro, sebelum Anda bicara, kumur-kumur dulu Anda. Kenapa Anda tidak mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden ataupun anak Anda, suami Anda, yang Anda minta untuk menjadi Wakil Presiden? Anda berbicara, ya, mengeluarkan kata-kata seperti Anda kentut saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang seorang profesor perempuan yang tiba-tiba saja meminta Gibran agar mundur sebagai wakil presiden. Saya tidak mengerti ya, dan saya juga tidak tahu apa dasar dan alasan sang profesor ini tiba-tiba meminta Gibran mundur sebagai wapres. Karena dari pernyataannya tidak ada satupun ya yang menurut saya itu masuk akal ya, dijadikan dasar Gibran itu mundur sebagai wapres. Profesor macam kayak gini ya yang justru bikin malu bangsa, bukan Gibran ya kan. Dan harusnya dicek ya, siapa yang memberinya gelar profesor ya kan. Jangan-jangan abal-abal. Loh, masa abang ragu sih? Ya ragulah ya, masa sih seorang profesor macam kayak gini? Ngomong asal mangap, asal jeplak ya. Akhirnya sang profesor langsung dirujak oleh netizen dengan sangat suadis. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ini dianggap saja wakil presiden ini pelengkap penderita kayak gitu. Jadi apa tugasnya nggak jelas, dia sendiri kapan itu kelihatan. Katanya saya di Papua, sekarang pindah lagi di IKN, terserah saja gitu kan. Saya kan pembantunya presiden loh. Wakil presiden kok pembantunya presiden, menteri berarti kan gitu. Jadi menurut saya memang belum menghayati betul menjadi wakil presiden itu harus seperti apa, bahwa ketatanegaraan kita itu seperti apa dan sebagainya. Memang ini pelajaran yang sangat berharga, dan menurut saya kita harus menanamkan satu nilai-nilai yang sangat mulia, Mas Wid, yaitu malu dan mundur. Jadi kalau kita tidak mumpuni, kalau bahasa yang agak sarkastik, gak becus gitu ya. Jadi kalau tidak mumpuni ya sudah, mohon maaf, pamit gitu. Karena daripada menjadi olok-olok. Udah ya, udah kita saksikan bareng-bareng ya. Katanya tadi wakil presiden ini adalah pelengkap penderita. Kalau merasa tidak mampu ya mundur aja daripada bikin malu dan lain-lain ya kan. Dan profesor-profesor seperti ini juga sering gitu ya membawa-bawa nama rakyat yang katanya sebagian besar rakyat itu meragukan Gibran ya, tidak sependapat dengan Gibran dan lain-lain gitu kan. Intinya seperti itu. Ya. Ya macam kayak gitulah.
Yang menurut saya yang bikin malu adalah profesornya sendiri gitu. Coba kita tengok ya bagaimana atau apa respon netizen gitu terkait pernyataan sang profesor ini. Ini dia. Itu malu dan mundur. Jadi kalau kita tidak Siti Zuhro, ya, perempuan yang selalu menghina dan merendahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, seolah-olah si Siti Zuhro ini adalah orang yang terbaik di negara Republik Indonesia ini. Siti Zuhro, sebelum Anda bicara, kumur-kumur dulu Anda. Anda terlalu merendahkan ya Wakil Presiden. Kalau Anda rasa Gibran Rakabuming Raka, ya kan, tidak mumpuni sebagai wakil presiden, kenapa Anda tidak mencalonkan diri sebagai wakil presiden ataupun anak Anda, suami Anda yang Anda minta untuk menjadi wakil presiden? Anda berbicara, ya, mengeluarkan kata-kata seperti Anda kentut saja. Menurut si Siti Zuhro ini, kata dia, ya, ini dianggap saja wakil presiden ini pelengkap penderita. Siti Zuhro, wakil presiden itu bukan pelengkap penderita. Wakil presiden itu adalah ya yang membantu presiden sama-sama untuk membangun negara Republik Indonesia ini. Yang pelengkap penderita di negara Republik Indonesia ini adalah kau, sampah masyarakat. Kata si Siti Zuhro, ya kan? Apa tugasnya nggak jelas? Tugas kau yang tidak jelas. Kau melihatnya dari mana? Pakai kacamata kuda kau melihatnya. Sehingga kau tidak nampak apa yang dikerjakan wakil presiden. Siti Zuhro, jangan berpakaian agamis tapi hati kau iblis. Dibilang dia sendiri kapan sih kelihatan, katanya saya di Papua sekarang pindah lagi ke IKN. Terserah saja gitu kan. Saya kan pembantunya presiden. Loh, wakil presiden kok pembantunya presiden? Ya wakil presiden membantu presiden sama-sama untuk membangun negara Republik Indonesia ini. Kau ini ya kan, otak kau sama sekali tak ada. Nampak kali kau kebencian kau itu kepada wakil presiden. Siti Zuhro, kalau kau tak suka dengan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, cabut saja kau dari negara Republik Indonesia ini. Kau suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, Gibran Rakabuming Raka adalah wakil presiden di negara Republik Indonesia ini. Bercermin diri kau, ya, sebelum menghina Gibran Rakabuming Raka. Sementara kau sendiri, ya kan, kesek kaki Gibran Rakabuming Raka lebih berharga daripada manusia sampah seperti kau. Dibilang dia kan, kata dia, ya, bahwa kata dia kita, ya, yang sangat berharga, dan menurut saya kita harus menanamkan satu nilai-nilai yang sangat mulia, yaitu malu dan mundur. Kaulah yang malu seharusnya, berpakaian muslimah, hati iblis, yang keluar dari mulut kau itu semuanya najis. Gibran Rakabuming Raka tidak perlu malu dan kau minta mundur. Karena Gibran sudah bekerja sangat baik sebagai wakil presiden. Jadi aku sarankan sama kau yang harus malu kepada diri kau sendiri, berpakaian agamis, tapi yang keluar dari mulut kau semuanya najis. Aduh, Ibu Yohana. Ibu Yohana tidak terima. Ya sama lah, saya juga tidak terima ya dengan pernyataan orang yang mengklaim dirinya adalah seorang profesor. Kenapa saya sangat pesimistis? Karena biasanya orang-orang yang menunjukkan ya dirinya, titelnya, kemampuan dirinya adalah orang-orang yang sebetulnya tidak sesuai. Contoh, si Roti Gulung ya, katanya seorang profesor filsafat, nyatanya cuma lulus S1. Dan itu pun Ade Armando itu pernah mengklaim bahwa si Roti Gulung itu tidak pernah lulus filsafat UI, karena yang bersangkutan juga kuliah di tempat yang sama. Ya kan, tapi dikasih gelar profesor loh kemana-mana. Dan juga sama, saya mencurigai si profesor ini jangan-jangan bukan profesor. Dan menurut saya apa yang disampaikan oleh Ibu Yohana cukup mewakili perasaan dan isi hati saya, teman-teman ya. Nggak perlu saya komentari lagi karena sudah sangat pedas sekali. Lanjut. Saat ini target pembenci Jokowi itu cuma satu, yaitu merusak citra agar Gibran tersingkir pada Pilpres 2029. Silakan dikomentari. Ya,
Ya memang tujuannya seperti itu, karena mereka sudah bisa membaca kalau Gibran ini tidak disingkirkan, maka jelas Gibran akan menjadi presiden. Di 2029 ketika Prabowo tidak mencalonkan diri lagi sebagai presiden, atau malah berhadapan head to head dengan Gibran, bisa dipastikan Gibran akan menang. Itulah yang sebetulnya ditakutkan oleh para kaum pembenci ya. Maka targetnya sebetulnya adalah gimana caranya Gibran tidak maju 2029. Itu ya. Lanjut. Itu jidat mengkilat amat, grogi kah, takut tersilap kata. Oh, jidatnya Wapres Gibran dipermasalahkan, guys. Jidat mengkilat salah. Jidat yang mengkerut salah. Pokoknya apapun salah, ya kan? Ngomong jidat saya mengkilat nggak, nanti dipermasalahin juga nih. Enggak sih sebenarnya, ya kan, kalau kita siapapun itu yang mengkilat jidatnya nggak ada dipermasalahin. Cuma kalau Wapres Gibran yang sedikit apapun pasti jadi masalah, ya kan? Ya kan? Ya gitulah netizen ya, yang melihat dari sisi tidak baiknya gitu. Yang tadinya baik menjadi tidak baik gitu kan. Padahal hanya karena pantulan cahaya lampu ya, itu jadi masalah, ya kan? Sampai urusan jidat dipersoalkan gitu loh. Aduh, ini sudah ada tanda-tanda ya. Gibran ini nasibnya akan seperti Jokowi. Jadi apapun yang dia lakukan, gak ada hujan, gak ada angin pun akan dicaci maki oleh golongan kaum pembenci. Ya, coba bayangin. Wajahnya Gibran berminyak, ya kan? Kemudian jidatnya mengkilap. Dikata-katain yang katanya grogi lah, beginilah, begitulah. Aduh, lanjut. Kemenangan Wakil Presiden Gibran dalam menanggapi isu di seputar ijazah yang ia sebut sebagai pernak-pernik demokrasi, menurut saya adalah sebuah tampilan kedewasaan seorang pemimpin. Dan yang menarik bahwa Gibran adalah pemimpin muda yang mampu menunjukkan penguasaan diri di tengah-tengah hempasan arus persoalan terkait ijazah yang dimasalahkan oleh sejumlah pihak, khususnya Roy Suryo, Rismond, dan Tifa. Bahkan tak tanggung-tanggung, mereka RRT akan membuat penelitian khusus dan diterbitkan menjadi sebuah publikasi buku. Ketenangan Wakil Presiden Gibran ini adalah puncak-puncak dari kedewasaan seorang pemimpin muda, Gibran, yang mampu mengelola emosi dirinya dan sekaligus juga menunjukkan kepada publik bahwa ia tidak terusik sedikit pun dengan persoalan ini. Ia enteng katakan persoalan ini terkait ijazah telah dipersoalkan sejak ia wali kota di Solo, dan ia sudah menunjukkan ke publik sebagai tanggung jawab publiknya. Dan karena itu ketika hari-hari ini persoalan ini diangkat kembali, ia menyerahkan kepada publik dengan satu hal yang pasti, bahwa Gibran ingin terus bekerja. Kerja lebih penting daripada mempersoalkan hal-hal yang sudah ia pernah tunjukkan dan ia pertanggungjawabkan. Jadi dalam konteks ini teman-teman, menurut saya Gibran menunjukkan kualitas pemimpin yang mampu mengelola emosi, menunjukkan kedewasaan publik, dan penguasaan diri yang seperti inilah membuat simpati publik semakin besar. Teman-teman, kita nonton potongan video pendek pernyataan Wakil Presiden Gibran dalam sebuah sesi wawancara di mana ia adalah orang yang diwawancarai. Kita nonton. Sekarang saya ingin menampilkan, ini ada data top 5 issue yang membentuk persepsi publik sejak Mas Gibran menjabat sebagai Wapres hingga tanggal 27 November kemarin. Ini sumbernya dari Indonesia Indikator. Tampaknya Mas Gibran ini bisa masuk kategori sebagai tokoh yang kontroversial nih Mas. Karena tanggapannya itu banyak yang positif, tapi banyak juga yang negatif Mas. Paling besar mendapat sentimen negatif adalah kontroversi ijazah. Boleh ditanggapi, Mas Wapres? Ijazah sudah dipermasalahkan dari zaman saya wali kota. Sudah saya tunjukkan ke publik ijazah saya. Sudah sempat ditunjukkan ya? Udah, nanti
Kalau ada klipnya ya, tunjukin aja. Saya pernah menunjukkan ijazah saya. Waktu pertama menunjukkan waktu wali kota ya Mas? Iya, karena dari zaman wali kota Oke. sudah dipermasalahkan. Ya udah, langsung saya tunjukkan. Nih, ini dipermasalahkan lagi, ya udah. Akhirnya dari sekolah saya berinisiasi untuk melakukan press release. Tapi ya pro dan kontra gini hal yang biasa. Dan ya ini kita anggap aja pernak-pernik demokrasi. Ya, teman-teman, saya berhenti di situ karena memang sudah selesai videonya, singkat saja. Tapi poin-poinnya Anda semua rasanya menangkap, seperti yang saya ingin jadikan itu titik tolak diskusi kita. Wakil Presiden kita katakan bahwa persoalan ijazah ini adalah cermin dari pernak-pernik demokrasi. Ada pro dan ada yang kontra. Dan saya selalu ingin katakan, teman-teman, dari perspektif filsafat, khususnya filsafat politik, kalau kita menyitir beberapa pendapat tokoh atau ahli filsafat, misalnya Paul Ricoeur, ia katakan bahwa demokrasi itu adalah rezim pemerintahan yang gaduh. Mengapa gaduh? Karena penuh dengan kontestasi, penuh dengan konflik, penuh dengan ketegangan, termasuk pro dan kontra. Mengapa? Ya karena masing-masing pihak yang menjadi entitas dari demokrasi itu mencoba menegaskan identitas, mencoba menegaskan posisi, dan sekaligus ingin menampilkan diri di tengah-tengah ketegangan-ketegangan yang ada. Karena masing-masing kelompok yang ada dalam demokrasi itu ingin menjadi yang terbaik di tengah-tengah kelompok-kelompok yang lain. Karena itu, upaya untuk melihat bahwa kelompok lain itu diposisikan sebagai rival, sebagai lawan, itu menjadi sesuatu yang tidak terelakkan, dan termasuk ini yang diangkat oleh Wakil Presiden Gibran terkait dengan kontestasi demokrasi pro dan kontra, termasuk persoalan di seputar ijazah. Bahkan kita jadi mengerti bahwa ijazah Pak Jokowi misalnya diungkit yang sudah berpuluhan tahun sejak 2014, itu berarti sudah sekitar 11 tahun persoalan itu tak kunjung selesai dan tidak ada habis-habisnya. Bahkan seorang ahli Kapolri, staf ahli Kapolri, misalnya Irjen Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi, sudah mampu mencandra atau memetakan bahwa mereka yang tergabung dalam siapa saja yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi itu termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang dulu pernah bergabung bersama dengan Pak Jokowi tetapi dipecat, kemudian mereka yang dibubarkan oleh Pak Jokowi, mereka yang kalah dalam Pilpres 2024, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, mereka adalah orang-orang yang menjadi agen asing atau dari pihak asing yang memang merasa bahwa Jokowi ini adalah tokoh yang berbahaya dalam rangka negara-negara mereka masuk dalam percaturan hubungan dengan Indonesia. Nah, poinnya dari 4 klaster ini kita mendapat pesan bahwa ini juga yang kemudian tercopy paste pada serangan politik yang ditujukan kepada Wakil Presiden Gibran. Nah, kembali ke persoalan kita, teman-teman, terkait dengan kedewasaan Wakil Presiden kita menanggapi isu yang sangat sensitif ini, bahwa ia katakan pro dan kontra terkait ijazah dirinya itu adalah pernak-pernik demokrasi. Saya ingin katakan, teman-teman, mungkin kita semua berharap Wakil Presiden kita karena masih muda, ia akan menanggapi dengan emosional, ia akan menanggapi dengan reaktif. Tapi Anda lihat, kedewasaan seorang Wakil Presiden sangat kelihatan, dan ini menurut saya memberikan kode dan simbol yang sangat kuat kepada mereka-mereka yang katakanlah sudah sangat uzur usianya, sudah selesai dengan dirinya. Bahkan diharapkan mereka
karena mampu menguasai diri, mereka tidak lagi ikut campur dengan persoalan orang lain, selalu ingin mencari kambing hitam, selalu ingin mencari kelemahan dari para pemimpin. Dan orang-orang seperti Roy Suryo Rismond dan Tipa yang menyiapkan buku Gibran's Black Paper atau buku apalah judulnya, akan purnawirawan TNI yang mencoba mencari kesempatan dalam rangka tujuannya sama, yaitu pemakzulan Gibran dari jabatan sebagai wakil presiden. Poinnya teman-teman, kalau wakil presiden kita mampu menunjukkan performa kerja yang luar biasa dan tidak masuk dalam problem yang ingin memberi tanggapan reaktif, bahkan mampu menguasai diri dan menjadi orang yang menunjukkan kualitas kerja yang luar biasa sejak wakil presiden kita ke Johannesburg, Afrika Selatan dalam rangka KTT G20, kita semua hanya menjadi orang yang berdecak kagum dan menjadi orang yang kemudian paham siapalah kita, sehingga kita bisa selalu mencari kelemahan para pemimpin kita. Tanpa kita sadari, sebetulnya kita adalah orang yang juga perlu dipertanyakan apakah kita telah menunjukkan performa terbaik, telah menunjukkan kinerja terbaik. Jangan kita selalu melihat orang lain itu selalu salah, tetapi kita tidak pernah mengoreksi diri kita. Nah, saya ingin tunjukkan kepada kita lewat video singkat tadi bahwa wakil presiden kita yang mampu menguasai diri itu adalah cerminan bahwa ialah yang memenangkan kontestasi dalam pernak-pernik demokrasi yang penuh dengan pro dan kontra. Dan siapa yang akan mampu mengalahkan wakil presiden kita kalau wakil presiden kita ternyata adalah orang yang berkualitas dalam kinerja dan kepercayaan publik semakin tinggi, kepercayaan Presiden Prabowo terhadap Gibran semakin luar biasa. Dan mengapa tidak kita menjadi orang yang kemudian mengoreksi diri? Apakah memang persoalan ijazah ini mampu menyandera seorang wakil presiden kita, Gibran, sehingga ia kemudian mundur atau dimundurkan atau dilengserkan atau dimaksulkan? Saya kok tidak yakin. Dan apa yang tadi sempat dikatakan oleh Gibran bahwa sekolahnya di Singapura sudah memberikan konferensi pers untuk menegaskan bahwa ijazah Gibran itu adalah asli dan Gibran benar-benar berkuliah di Singapura, itu semua adalah contoh dari, menurut saya, temuan-temuan yang datangnya dari data yang benar, yang menunjukkan bahwa Gibran berani, ya, tidak kemudian menjadi lemah atau menjadi orang yang tidak kuat bertahan di tengah hempasan serangan politik ini, tetapi Gibran justru menunjukkan bahwa ia adalah orang yang percaya diri, dan seluruh data rekam akademik yang ia miliki yang berupa ijazah itu ia miliki benar-benar sebagai bagian dari pertanggungjawaban publik bahwa dirinya adalah seorang pemimpin yang benar. Jadi teman-teman, kita kembali ke topik diskusi kita. Wakil presiden kita menunjukkan performa terbaik sebagai seorang pemimpin muda yang mampu menguasai diri, tetapi sebaliknya orang-orang seperti Roy Suryo Rismond dan Tipa justru dipertanyakan apakah mereka menjadi orang yang seperti Gibran yang mampu mengendalikan diri, dan karena itu mampu kemudian menjadi orang yang tidak emosional dan selalu menunjukkan arogansi pengetahuan, seolah-olah penelitian mereka itu satu-satunya yang benar dan tidak bisa dianulir atau tidak bisa dipertanyakan oleh orang lain. Inilah teman-teman yang saya ingin katakan sebagai catatan-catatan demokrasi yang justru diperlihatkan performa terbaik dan kedewasaan berpolitik dari seorang pemimpin muda seperti Gibran yang tidak reaktif dan tidak emosional menanggapi isu di seputar ijazah dirinya. Inilah catatan saya teman-teman, dan kita ikuti terus perkembangannya bagaimana nasib Roy Suryo Rismond dan Tipa dan yang lainnya, bahwa mereka tidak bisa mengelak status sebagai tersangka dan proses
pemidanaan kepada mereka mungkin saja akan segera terjadi, tetapi saya yakin wakil presiden kita adalah orang yang memiliki semua rekam akademik yang ia miliki dan ia tidak akan mengelak dari tanggung jawab publik, menunjukkan dan ia sudah tunjukkan itu kepada publik. Wah, sebuah komentar yang sangat panjang dan lebar dan memperlihatkan ini bukan kaleng-kaleng. Ya, coba saya tengok berapa menit tadi ini komentarnya. 13 menit 14 detik ya. Ya, mudah-mudahan saja teman-teman tidak tertidur gitu ya. Tadi saya mendengarkan sambil terkantuk-kantuk, tapi karena isinya daging semua, maka saya merasa tidak menyesal mendengarkan. Ya, gimana menurut teman-teman? Ya, silakan tulis di kolom komentar. Lanjut. Presidennya kan lansia, lemot gerakannya. Lagian lansia ngapain sih jadi presiden? Punya wakil juga pelangap-longo tuh wakil presidennya. Lagian anak masih kecil disuruh jadi wakil presiden. Emang bisa? Maksa sih begitu, nih negara maksa. Tau nggak, udah ketuaan jadi presiden, masih kemudaan jadi presiden. Ngawur makanya jadinya. Hai Mbak, ya mungkin Anda begitu marah dengan melihat situasi negara kita. Sebenarnya saya juga mungkin bisa marah seperti Anda ya. Tapi ya, cara Anda menyampaikan kritikan itu bukanlah suatu kritikan, tapi lebih ke penghinaan. Karena Anda mengatakan Bapak Prabowo orang tua Pak ya, yang seharusnya tidak menjadi presiden. Ya, pertanyaan saya, Anda sebagai anak muda, Anda sudah berbuat apa untuk bangsa ini? Itu pertanyaan saya yang sederhana. Yang kedua, Anda menjelaskan Gibran ya, anak masih bocil jadi wapres ya. Kalau berbicara untuk apple to apple, Anda dan Gibran mungkin sama-sama anak muda ya. Tapi Gibran jauh sudah berbuat sesuatu hal ya. Gibran adalah seorang wakil presiden sekali lagi dan pernah menjadi wali kota. Nah, Anda seorang anak muda ya, sudah berbuat apa? Nah, itu kan. Jadi, kalaupun Anda kecewa dengan kebijakan presiden ya ataupun pemerintah, ya Anda bisa sampaikan sesuatu hal dengan data ya, seperti itu. Jika Anda pintar, permasalahannya saya rasa Anda itu hanya berbicara dengan omongan kosong. Toh juga kalau Anda jadi pemimpin belum tentu lebih baik seperti Bapak Prabowo ataupun Mas Gibran. Ya, kita harus menyadari memang ya, namanya seorang pemimpin sekelas presiden Bapak Prabowo ataupun Mas Gibran, mereka juga hanyalah manusia biasa yang tidaklah sempurna. Pasti ada di mana ya kebijakan pemerintah, kebijakan seorang presiden itu belum bisa kita terima ya. Tapi dari sini, jika kita ingin menyampaikan suatu hal yang dimana kurang pendapat, sampaikan dengan baik ya, tanpa harus merendahkan seorang pemimpin seperti itu. Paham nggak Mbak ya? Nah, yaitu orang-orang seperti ini menurut saya bukan kritik gitu loh. Ini mencaci, ya, memaki, menghina yang tidak sepatutnya dilakukan, kan begitu. Kritik itu beda dengan mencaci, memaki, dan menghina. Kritik ya kritik, mencaci ya mencaci, memaki, menghina ya menghina, memfitnah. Jangan terlalu berlebihan macam kayak gitulah. Walaupun Anda ini masih muda, mungkin lebih tua daripada Anda Gibran, tetap Gibran lebih layak jadi wakil presiden daripada Anda. Dan mungkin saja juga Gibran nggak mau dengan Anda. Kalau seandainya, ya kan, Anda bersedia menjadi istrinya, belum tentu Gibran mau, paham nggak? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.